Berhubung ini musim liburan, apakah teman-teman masih tren tentang healing? Kayaknya udah nggak lagi ya, kayaknya healing itu udah lenyap aja gitu. Soalnya sekarang orang lebih panik nggak punya uang. Kalau dulu itu anak-anak yang beranjak dewasa kayak umur 20-an tahun, anak-anak kelahiran tahun 2000-an itu mereka ada uang sedikit bilang healing, ada uang sedikit mau pergi kemana gitu. Uangnya tuh kayak nggak bisa disimpan aja. Kayaknya uangnya itu ngajak dia ngajak dia itu untuk ngebuka dompetnya gitu, manggil-manggil dia, hamburin aku dong, buang-buang aku dong gitu. Kayaknya uangnya tuh ngajak dia kayak gitu terus. Bilang ke dia kalau saya tuh nggak betah di dompet kamu gitu deh kayaknya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi tuh healing-healingan karena uh, sekarang cari uang udah lumayan susah, pekerjaan susah didapatkan, banyak PHK di mana-mana, jadi nggak ada lagi. Ini kan lagi musim lebaran, lagi musim orangnya liburan. Untuk yang non-muslim ya liburan, untuk yang muslim ya pulang kampung. Malahan sepertinya orang yang pulang kampung itu aja ngeluh kayak sesuatu yang menakutkan gitu pulang kampung. Jadi saya rasa healing itu nggak ada gunanya deh. Kalau saya pribadi, saya sama suami kami nggak suka healing. Kami lebih suka di rumah aja karena apa? Di rumah kami merasa lebih aman, lebih pikiran lebih tenang. Kalau healing jalan-jalan itu bukannya happy ya, tapi itu ribet kayaknya gitu. Yang inilah itulah kepikiran rumah lah, terus merasa tabungan terkuras lah. Coba deh buat kalian yang masih mungkin berlaku yang orang yang suka healing, yang jalan-jalan itu mungkin sekarang hanya berlaku untuk orang-orang yang berduit aja ya, nggak untuk kita-kita yang kaum mendang-mending gitu. Kalau saya sih terus terang saya masih kaum mendang-mending. Saya masih berpikir panjang kalau mau kemana-mana, mau menghamburkan uang itu saya masih berpikir panjang. Coba teman-teman pikirkan 1000 kali sebelum teman-teman itu jalan kemana-mana. Kayaknya kalau nggak penting-penting amat janganlah. Soalnya sekarang kita takut juga di jalan itu kenapa-napa. Iya kalau langsung mati nggak apa-apa. Kalau setengah mati masuk rumah sakit uang nggak ada gimana kan? Nah terus juga rumah kita juga kita harus jaga. Sekarang banyak tindak kejahatan, maling, rampok. Sekarang banyak banget. Kalau bisa harus stay di rumah yang nggak stay dok, maksudnya kalau jalan deket-deket ya nggak apa-apa, tapi kalau yang kayak jalan ke luar negeri janganlah saya rasa. Soalnya di luar negeri pun banyak tindak kejahatan, jangan pikir kayak di Bangkok, terus di luar negeri di mana-mana gitu, tuh nggak ada tindak kejahatan, copet atau apa ya. Kalau seandainya dompet kita dicopet, paspor kita diambil atau gimana hilang, ikut hilang, juga ribet ya urusannya ya, harus ngurus lagi. Kalau bisa, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah kemana-mana. Nggak usah kita tuh kayak tapak kaki kita tuh kayak ditusuk jarum gitu, mesti jalan terus. Kayaknya saya nggak kurang setuju kalau sama orang yang suka jalan-jalan kayak gitu. Soalnya apalagi kalau mendang-mending kayak saya, lebih memprioritaskan untuk menabung, untuk masa depan, masa tua. Kalau yang punya banyak uang, usahanya usahanya settle, usahanya berkembang, ya mungkin boleh-boleh aja ya mereka mau jalan kemanapun ya nggak masalah. Mereka punya rumah bagus, punya masa depan yang pasti, uh, tabungannya udah banyak ya nggak apa-apa ya kalau mau jalan-jalan kemanapun. Tapi kalau yang masih mending kayak saya gitu, mending nggak usah lah kemana-mana. Mending menabung untuk masa tua, menabung untuk renovasi rumah, menabung untuk usaha, untuk membesarkan usaha atau gimana lah. Pokoknya prioritasnya menabung. Soalnya mau kerja apa coba sekarang? Apalagi di kampung kecil di sini. Kerjaan itu paling 1 bulan itu hanya bisa digaji 1 juta lebih. Daripada bekerja hanya 1 juta lebih, mending usaha. Jualan pentol aja saya rasa mamang-mamang pentol itu bisa dia dapat untung 200 satu hari itu minimal itu bisa lah. Daripada bekerja di toko-toko atau supermarket, minimarket. Nggak sesuai loh gajinya. Nah, selagi bisa, selagi masih berpenghasilan, selagi usaha masih jalan, jangan coba-coba untuk meninggalkan usahanya. Lebih baik fokus mengembangkan diri dan mengembangkan tabungan agar tabungannya gemuk. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk jangan suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang untuk jalan-jalan. Sampai jumpa di video saya dan cerita saya selanjutnya. Dadah.